Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fazil Ikram dari Rombol B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Ondo di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak tentang jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak terbagi menjadi 8. Yang pertama, Software Project Management Plan atau disingkat SPMP. Software Project Management Plan atau SPMP adalah dokumen resmi yang menyusun strategi dan rencana untuk mengelola seluruh aspek dari suatu proyek pengembangan perangkat lunak. SPMP mencakup perencanaan sumber daya, jadwal, anggaran, risiko, serta metode dan alat yang akan digunakan dalam proses pengembangan. Tujuan utama dari SPMP adalah memberikan panduan yang jelas bagi tim proyek agar dapat bekerja secara efisien dan terorganisir, serta memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang diharapkan. Next. Yang kedua, Software Requirement Specification atau disingkat SRS. Software Requirement Specification atau SRS adalah dokumen yang mendefinisikan secara terperinci kebutuhan dan persyaratan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. SRS digunakan untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem perangkat lunak, termasuk fungsionalitas, performa, antarmuka, serta batasan-batasan yang harus dipenuhi. Tujuan dari SRS adalah untuk menyediakan pemahaman yang jelas antara pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir mengenai apa yang diharapkan dari perangkat lunak, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan perubahan yang tidak diinginkan di tengah proses pengembangan. Next, yang ketiga, Software Design Description atau SDD. Software Design Description atau SDD adalah dokumen yang menjelaskan desain perangkat lunak secara terperinci, mencakup struktur, komponen, dan interaksi antar bagian dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. SDD memberikan panduan kepada pengembang dalam membangun sistem sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang dijelaskan dalam Software Requirement Specification atau SRS. SDD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perangkat lunak akan diimplementasikan dan membantu tim pengembang memahami detail teknis dan arsitektur sebelum proses pengembangan dimulai. Next, yang keempat, Software Test Plan atau STP. Software Test Plan atau STP adalah dokumen yang merinci strategi, pendekatan, sumber daya, dan jadwal yang diperlukan untuk kegiatan pengujian dalam proyek perangkat lunak. STP membantu memastikan bahwa semua aspek perangkat lunak diuji secara menyeluruh dan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan serta standar kualitas yang ditentukan dalam dokumen Software Requirement Specification atau SRS. Tujuan utama dari STP adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan semua aktivitas pengujian, jenis pengujian yang akan dilakukan, dan standar kualitas yang harus dipenuhi serta peran tim pengujian. STP memungkinkan tim untuk mengidentifikasi risiko dan menetapkan cara mitigasinya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menjamin bahwa produk akhir memenuhi ekspektasi kualitas. Next. Yang kelima, Software Test Description atau STD. Software Test Description atau STD adalah dokumen yang mendefinisikan detail kasus pengujian, skenario pengujian, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan pengujian pada perangkat lunak.
Berbeda dari software test plan atau STP yang mencakup strategi dan jadual pengujian. STD fokus pada rincian spesifik dari setiap tes yang akan dilakukan, termasuk data uji, kondisi awal, dan hasil yang diharapkan. Dokumen ini memastikan bahwa pengujian dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan spesifikasi. Tujuan dari STD adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas dan terperinci untuk setiap pengujian, yang membantu tim penguji memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Software Requirement Specification atau disingkat SRS. Next, yang keenam, Software Test Result atau STR. Software Test Result atau STR adalah dokumen yang mencatat hasil akhir dari pengujian perangkat lunak. STR memberikan laporan mengenai apakah perangkat lunak memenuhi atau tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam Software Requirement Specification atau SRS dan Software Test Description atau STD. STR memuat informasi mengenai kasus pengujian yang berhasil dan gagal, serta analisis terhadap hasil pengujian yang sangat penting untuk pengambilan keputusan sebelum perangkat lunak diimplementasikan atau dirilis. Tujuan utama STR adalah memberikan gambaran tentang kualitas perangkat lunak, menemukan area yang masih membutuhkan perbaikan, dan mendokumentasikan hasil pengujian untuk referensi lebih lanjut. Next, yang ketujuh, software version. Software version adalah identifikasi unik yang diberikan pada versi tertentu dari perangkat lunak untuk menunjukkan tingkat perkembangan, perbaikan, atau perubahan pada perangkat lunak tersebut. Pengelolaan versi membantu tim pengembang dan pengguna akhir melacak pembaruan, memperbaiki bug, dan menerapkan fitur baru. Penemuan versi perangkat lunak biasanya mengikuti skema major, minor, pad, dan kadang-kadang disertai tambahan label seperti alpha, beta, atau release candidate untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai stabilitas dan fase pengembangan. Next, yang terakhir adalah user guide atau user manual. User guide atau user manual adalah panduan terperinci yang memberikan informasi kepada pengguna akhir tentang cara menggunakan perangkat lunak, produk, atau perangkat. Panduan ini dirancang untuk membantu pengguna memahami dan memanfaatkan fitur-fitur produk dengan optimal serta memecahkan masalah yang mungkin mereka hadapi. User guide biasanya mencakup berbagai informasi penting, mulai dari pengenalan produk hingga panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Panduan ini berperan sebagai referensi yang dapat digunakan pengguna kapanpun mereka membutuhkan bantuan atau ingin mengeksplorasi fitur produk lebih lanjut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.